Salah satu pemain lincah dan kekar, Ragnar Oratmangoen, gabung timnas Indonesia tahun ini. Striker Persib Bandung Ciro Alves resmi dinaturalisasi timnas Indonesia. Bek tangguh timnas Indonesia Jordi Amat gabung raksasa Liga Turki. Konsultan pelatih timnas U17 Frank Mormut turun tangan ke Eropa demi mencari pemain diaspora tambahan. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Salah satu pemain lincah dan kekar, Ragnar Oratmangoen, gabung timnas Indonesia tahun ini. Ya, seorang pesepak bola dengan fisik yang kekar dan berbakat luar biasa, seorang striker Ragnar Oratmangoen tengah dipertimbangkan untuk bergabung kembali ke timnas Indonesia. Ragnar Oratmangoen lahir di kota Os, Belanda. Dirinya menunjukkan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia jika mendapat undangan resmi dari PSSI. Seperti diketahui, PSSI baru-baru ini memulai upaya mencari dan mendatangkan pemain keturunan yang bersedia mewakili timnas Indonesia. Salah satu nama yang muncul adalah Ragnar Oratmangoen, pemain yang saat ini membela tim FC Groningen dengan darah keturunan Indonesia Belanda yang mengalir dalam dirinya. Ragnar Oratmangoen sudah pernah dihubungi oleh PSSI untuk membahas kemungkinan bergabung dengan tim nasional. Ragnar mengungkapkan pernah dihubungi oleh pihak PSSI. Ya, saya pernah dihubungi oleh mereka tentang timnas, kata Ragnar. Penyerang sayap yang memiliki pergerakan lincah ini juga terkenal dengan fisiknya yang kuat dan mampu bermain dengan mobilitas tinggi. Potensi permainan Ragnar Oratmangoen sesuai dengan gaya permainan timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Hal ini membuatnya menjadi kandidat menarik yang dapat dimasukkan ke dalam skema tim nasional apabila pelatih tersebut menginginkannya. Ya, Ragnar Oratmangoen mengaku masih terbuka untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Mengingat kabar bahwa banyak pemain keturunan saat ini telah merapat ke dalam skuad Garuda. Kebetulan hari ini saya mendapat kabar dari orang Belanda yang mengenal orang yang mengurus hal itu, naturalisasi, kata Ragnar. Terkait dengan kemungkinan pemanggilan oleh pelatih Sintayong, Ragnar dengan tegas menyatakan ketersediaannya untuk bergabung ke timnas Indonesia. Dengan kemampuan yang luar biasa, peran Ragnar Oratmangoen di timnas Indonesia tentu akan menjadi tambahan kekuatan yang berharga. Kini para penggemar sepak bola tanah air menantikan keputusan resmi dan perkembangan selanjutnya mengenai potensi bergabungnya Ragnar Oratmangoen ke dalam skuad timnas Indonesia. Striker Persib Bandung Ciro Alves resmi dinaturalisasi timnas Indonesia. Ya, kabar pemain naturalisasi belakangan kerap jadi perhatian publik sepak bola Indonesia. Namun, di tengah gencar PSSI melakukan naturalisasi, beredar kabar bahwa Ciro Alves akan segera dinaturalisasi. Mencuat informasi yang menyebutkan bahwa striker Persib Ciro Alves resmi dinaturalisasi oleh PSSI dan menjadi proyeksi membela timnas Indonesia di Piala AFC 2023. Ciro Alves merupakan striker Persib kelahiran Brasil 18 April 1989. Usia pemain ini sudah 34 tahun, tua bangka. Karir sepak bolanya dimulai saat ia bergabung di klub Suigueiro, Brasil pada 2004. Ciro Alves direkrut Persib dari Persikabo 1973 pada 2022. Persikabo 1973 merupakan klub pertama Ciro Alves di Liga Indonesia. Membela Persib dari 2022, pemain bernomor punggung 77 itu sudah mengemas 14 gol dari 38 pertandingan. Ciro Alves juga mencatat pernah membela Brasil U20 sejak 2009, namun ia hanya melakoni 7 pertandingan dan mencetak 5 gol. Ketajaman Ciro Alves sebagai striker di Liga Indonesia memang patut diacungi jempol, kanan kiri oke. Tak sedikit fans bola di laman sosial media sangat berharap ia bisa membela timnas Indonesia. Ciro Alves merupakan skala prioritas PSSI untuk dinaturalisasi.
Ya, gerak cepat striker haus gol Ciro Alpes gabung timnas Indonesia, proyeksi gila STY jelang AFC 2023. Ciro Alpes resmi dinaturalisasi, ini semua berkat STY, striker haus gol Ciro Alpes gabung timnas Indonesia, ujar netizen Indonesia sambil bermimpi. Pemain andalan timnas Indonesia Jordi Amat gabung ke klub raksasa Turki. Ya, pemain naturalisasi timnas Indonesia Jordi Amat dikabarkan bakal kembali berkarir di Eropa. Salah satu bek andalan Sintayong itu dilaporkan sudah menjadi incaran klub asal Turki Trabzonspor untuk menjalani musim 2023-2024. Ketertarikan Trabzonspor terhadap Jordi Amat bahkan sudah ramai dibicarakan di media Malaysia. Salah satu media Malaysia, Majority, bahkan ikut menyoroti rumor transfer ini. Media asal negeri jiran itu tampak mengutip akun Facebook Stadion Indonesia yang menyebut Jordi Amat tertarik dengan tawaran Trabzonspor yang berniat mendatangkannya. Berdasarkan rumor yang beredar, Trabzonspor mengajukan penawaran gaji Jordi Amat senilai 9,5 miliar per bulan meski durasi kontrak yang diajukan pendek, yakni hanya 1 musim saja. Ya, Jordi Amat tertarik dengan tawaran kontrak 1 tahun dari Trabzonspor dengan gaji sebesar 9,5 miliar per bulan, tulis akun media sosial tersebut. Sementara Jordi Amat hingga kini masih terus tampil apik bersama Johor Darul Takzim di Liga Malaysia. Bek timnas Indonesia itu membawa klub yang ia bela tidak terkalahkan sepanjang musim. Karir Jordi Amat di Malaysia pada tahun ini tengah mengejar trofi keempatnya. Usai mengamankan gelar Piala FA Malaysia 2023, Piala Malaysia 2023, serta Piala Sumbangsih 2023. JDT dan Jordi Amat kini hanya perlu tampil konsisten sepanjang musim 2023 dan memastikan gelar juara Liga Super Malaysia 2023. Konsultan pelatih timnas Indonesia U17 Frank Wormuth membantu timnas Indonesia mencari pemain diaspora tambahan ke Eropa. Ya, pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti masih akan memberikan peluang bagi para pemain diaspora lainnya untuk mengikuti seleksi selama pemusatan latihan persiapan Piala Dunia U17 2023. Dalam proses pemantauan bakat para pemain diaspora ini, Bima Sakti nantinya akan dibantu oleh konsultan tim kepelatihan timnas Indonesia U17 Frank Wormuth. Bima Sakti menjelaskan pihaknya akan memantau potensi-potensi pemain ini dari video-video yang sudah dikumpulkan. Pemantauan ini juga disesuaikan dengan kebutuhan timnas Indonesia U17. Menurut juru taktik berusia 46 tahun Rossi itu, Frank Wormuth sudah memulai memahami kebutuhan timnas Indonesia U17. Sebab lelaki berusia 62 tahun itu sudah mendampingi sesi latihan selama 2 pekan. Apalagi dalam proses pemantauan bakat pemain diaspora menemukan nama-nama pemain yang potensial. Mantan pelatih timnas Jerman itu bakal memberikan rekomendasi kepada Bima Sakti Tukimen. Ya, beliau sudah melihat perkembangan kami selama 2 minggu berada di Indonesia. Dia melihat bagaimana tim kita kekurangannya apa saja yang harus dibenahi dan apa saja kelebihannya, kata Bima Sakti Tukimen. Bima Sakti menjelaskan saat ini ada 4 nama pemain diaspora TC Timnas Indonesia U17. Mereka adalah Welberly Scott De Halim Jardim, Igor Arung Bumi, Alta Fawaukan, dan juga Aaron Liam Suitela. Menurut Bima Sakti, tak semua nama-nama pemain diaspora yang bergabung di TC Timnas Indonesia U17 punya kualitas yang baik. Sebab ada beberapa nama yang sebetulnya tak jauh lebih baik dari pemain lokal. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silakan kalian tulis di kolom komentar.